Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan pertemuan Chen Ping'an dengan penguasa dunia kultivasi Danau Gulungan Bambu Liu Simao yang dulu pernah memperalatnya untuk membunuh pendekar dari klan Sun Scorch. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Di dalam kamar Chen Ping'an di pintu masuk Pulau Ngarai Cian, semua bahan, termasuk peta pulau-pulau Danau Gulungan Bambu dan kota-kota di dekatnya, berkas-berkas dari ruang dupa, catatan silsilah pulau-pulau, dan catatan tulisan tangan yang jumlahnya hampir 200.000 karakter, begitu banyak yang telah dikategorikan dan ditempatkan ke dalam rak dan laci, namun meja masih syarat dengan lebih banyak bahan yang belum ditata. Di dalam kamar ada meja, deretan rak yang ditempatkan di sepanjang dinding, dan meja makan. Selain itu, hanya ada kursi, 2 bangku, dan bangku panjang. Gu Ken terus mengunjungi kamar itu sesering mungkin dari akhir musim gugur hingga musim dingin, dan setiap kali dia melakukannya, dia selalu suka duduk di pintu masuk kamar untuk waktu yang sangat lama, entah untuk tidur siang di bawah sinar matahari atau mengobrol dengan Tan Sue. Saat mengunjungi sebuah pulau bernama Pulau Bambu Ungu, Chen Ping'an telah meminta 3 tiang bambu dari pemilik pulau, 2 berukuran besar dan 1 berukuran kecil. 2 yang besar telah dibentuk menjadi sepasang kursi bambu kecil, sedangkan yang kecil telah dipanggang dan dipoles menjadi tongkat pancing. 2 kursi bambu tersebut dibuat untuk membuat Gu Ken dan Tan Sue lebih nyaman selama kunjungan mereka, sedangkan tongkat pancing tersebut tentu saja untuk keperluan memancing. Tetapi Chen Ping'an tidak pernah dapat menemukan waktu untuk memancing. Pada malam itu, Chen Ping'an membuka keranjangnya dan menyantap makanannya dalam diam. Dia masih menunggu surat balasan dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Wei Bo telah memberinya semua jawaban, dan bukan berarti dia tidak mempercayai Wei Bo, tetapi apa yang akan dia lakukan selanjutnya adalah sesuatu yang sangat penting, jadi tidak ada gunanya melakukan verifikasi dan pengecekan ulang. Namun, mengingat Gunung Kedamaian dan Ketenangan berada di benua daun payung, ini adalah korespondensi antar benua, dan bukan tidak mungkin surat antar benua dengan pedang terbang menghilang begitu saja karena satu dan lain alasan. Oleh karena itu, Chen Ping'an sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk, dan dalam skenario terburuk, dia akan meminta Wei Bo untuk mengirim surat lainnya kepada Zhong Kui dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan sebagai gantinya. Jika ini adalah pertama kalinya dia berkeliling dunia, mungkin meskipun dia punya koneksi ini, dia akan tetap mengandalkan dirinya sendiri karena mengganggu orang lain tidak akan membuatnya senang, tetapi sekarang situasinya berbeda. Chen Ping'an tidak ingin menjadi tipe penyendiri seperti yang dikatakan kepala biara kuil Observing Dao. Berutang budi bukanlah hal yang harus dihindari, selama budi itu bisa dibalas. Hanya dengan sering bertukar budi, seseorang akan merasa nyaman untuk mengulurkan tangan kepada teman-teman di saat mereka membutuhkan. Setelah makan, Chen Ping'an menutup keranjang, lalu membuka laporan dan mulai membacanya. Laporan itu berisi beberapa peristiwa menarik yang terjadi di Danau Gulungan Bambu pada saat itu, dan sifatnya mirip dengan laporan resmi yang dikirim oleh gubernur provinsi ke kantor-kantor pemerintah. Di penginapan 100 Flower Garden di Azure Phoenix Nation, Chen Ping'an pernah menyaksikan laporan jenis ini sebelumnya, dan dia ingat menganggapnya sangat luar biasa pada saat itu. Sekarang setelah dia tinggal di Danau Gulungan Bambu untuk waktu yang lama, dia mulai melakukan apa yang dilakukan penduduk setempat dan meminta Gu Ken untuk mengambilkannya salinan laporan-laporan ini. Begitu ada yang baru dirilis, laporan itu akan segera dikirim ke kamarnya. Peristiwa menarik terjadi hampir setiap hari di Pulau Istana Willow, dan keesokan harinya, peristiwa-peristiwa itu akan diketahui di seluruh Danau Gulungan Bambu. Fenomena ini disebabkan oleh suatu tempat bernama Pulau Willow Katkin. Para petani di pulau itu, mulai dari tuannya hingga murid-muridnya, bahkan hingga pelayannya, hampir tidak pernah berada di pulau itu. Sebaliknya, mereka menghabiskan sepanjang hari berkeliaran di luar pulau, dan mencari nafkah dengan mengumpulkan dan menjual semua jenis informasi, yang sebagian di antaranya dilebih-lebihkan untuk efek dramatis. Selain itu, mereka juga akan menyampaikan laporan abadi kepada klan-klan kaya dan berkuasa di separuh pulau di Danau Gulungan Bambu, serta 4 kota besar di tepi danau. Jika ternyata hari itu sepi, maka laporannya akan cukup kecil, mungkin hanya seukuran sepotong tahu, dan harganya juga akan lebih murah, mulai dari minimal 1 koin kepingan salju persalinan. Jika ada banyak kejadian yang harus dilaporkan, maka laporannya bisa sebesar peta dan harganya bisa mencapai sekitar selusin koin kepingan salju. Laporan khusus yang sedang dibaca Chen Ping'an sebagian besar ditujukan untuk merinci kejadian-kejadian terkini yang terjadi di Pulau Istana Willow. Ada pula beberapa uraian tentang aspek luar biasa dari beberapa pulau yang baru saja naik peringkat, serta cerita tentang kejadian baru dan menarik yang terjadi di beberapa pulau yang lebih tua dan lebih mapan. Misalnya, setelah perjalanan terakhirnya, leluhur tua Pulau Jembatan Giok telah kembali dengan keajaiban kultivasi luar biasa yang memiliki bakat alami yang luar biasa untuk jimat Tao.
Contoh lain adalah kisah tentang bagaimana seorang kultivator wanita muda yang sebelumnya tidak dikenal dari biara air terjun di Pulau Wintersweet telah mendapat manfaat besar dari masa pubertas, berubah menjadi wanita muda yang cantik jelita. Pulau Wintersweet telah merilis gulungan gambar ajaibnya, dan pada bulan pertama saja, banyak kultivator kaya telah berteriak-teriak untuk melihatnya dan menghujaninya dengan mata uang abadi. Akibatnya, energi spiritual di Pulau Wintersweet telah meningkat lebih dari 10%. Ada juga kisah underdog yang inspiratif tentang seorang kultivator biasa-biasa saja di Pulau Gua Awan, yang telah dihitung oleh semua orang, tetapi menikmati kenaikan yang luar biasa dan menjadi abadi bumi tingkat inti emas berikutnya yang muncul dari danau gulungan bambu setelah Tian Hujun. Sebelum ini, Pulau Gua Awan bahkan tidak berhak untuk menghadiri pemilihan yang diadakan di Pulau Istana Willow, tetapi baru-baru ini, mereka menuntut agar kursi disiapkan untuk mereka. Jika tidak, mereka menyatakan bahwa apapun hasil pemilu itu tidak sah karena tidak adanya Pulau Gua Awan mereka. Chen Ping'an sangat tertarik dengan semua cerita menarik ini, dan setelah membaca laporan itu sekali, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membacanya lagi untuk kedua kalinya. Kultivator wanita muda di Pulau Wintersweet yang disebutkan dalam laporan itu telah disediakan bagian kecil dalam laporan itu oleh para kultivator Pulau Willow Katkin, dan teknik yang mirip dengan teknik menggosok yang digunakan di kapal Ceremony Mountain telah digunakan untuk membuat potret dirinya yang sangat mirip dengan aslinya. Dalam potret itu, wanita itu berdiri di samping pohon bunga di biara air terjun, dan dia memang sangat menawan. Namun, Chen Ping'an tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah penampilannya telah diubah menggunakan teknik rahasia, penggantian wajah. Jika Julian dan lelaki tua bermarga Go hadir, kemungkinan besar mereka akan dapat langsung mengetahuinya. Chen Ping'an mulai membeli laporan-laporan ini agak terlambat, jadi dia tidak menyadari bahwa sebelum pembantaian tragis di Gunung Hibiscus, semua cerita yang berkaitan dengan akuntan misterius di Pulau Cian Gorgi telah memberikan sebagian besar pendapatan bagi Pulau Willow Katkin. Tentu saja, Pulau Willow Katkin tidak berani melebih-lebihkan cerita, dan mereka memastikan untuk memuji Chen Ping'an sebisa mungkin. Kalau tidak, mereka takut Guken akan menghancurkan pulau mereka bersama Tan Sui. Di masa lalu, Pulau Willow Katkin telah menderita konsekuensi yang parah akibat pelaporannya. Faktanya, sejak balai leluhurnya didirikan 500 tahun yang lalu, pulau itu telah dipaksa pindah 3 kali. Pada salah satu kesempatan itu, mereka mengalami kondisi keuangan yang sangat buruk sehingga mereka harus menyewa sebidang tanah dari pulau lain untuk dijadikan wilayah mereka. Kunjungan itu sama sekali tidak berbahaya dan tidak melibatkan kekerasan, tetapi para petani Pulau Willow Katkin sangat ketakutan sehingga mereka pindah pulau keesokan harinya sebagai tanda permintaan maaf. Pada kesempatan ketiga, sebuah laporan secara keliru mencetak gelar Dao Liu Ximao sebagai penguasa surgawi pemutus sungai alih-alih penguasa sejati pemutus sungai, yang membuat Liu Ximao menjadi bahan tertawaan seluruh danau gulungan bambu dalam semalam. Liu Ximao telah menyerbu Pulau Willow Katkin dan menghancurkan balai leluhurnya. Itu adalah cobaan paling dahsyat yang dialami Pulau Willow Katkin hingga saat ini, dan pada saat para pembudidaya Pulau Willow Katkin yang tercengang itu cukup sadar untuk melakukan penyelidikan internal, mereka menemukan bahwa penulis laporan itu telah melarikan diri. Ternyata, itu adalah keturunan seseorang yang telah meninggal secara tidak adil karena laporan palsu yang dirilis oleh Pulau Willow Katkin, dan mereka telah menunggu di Pulau Willow Katkin selama 20 tahun sebelum menjalankan rencana jahat ini, menggunakan satu karakter untuk menghancurkan seluruh pulau. Pada akhirnya, kambing hitam harus ditemukan, dan editor laporan yang malang itu, seorang kultivator si Observation Tier, dianggap bersalah dan dibunuh dengan cara yang brutal. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar, dan menilai dari suara langkah kaki yang familiar dan berdesakan di luar, Chen Ping'an tahu bahwa itu adalah Hong Xiu. Dia berdiri untuk membukakan pintu untuknya, lalu mengundangnya masuk, tetapi dia menolak. Setelah ragu sejenak, dia bertanya, "Tuan Chen, bisakah Anda benar-benar tidak menulis tentang kisah antara tuanku dan Tuan Pulau Liu dari Pulau Bejewelet Hairpin? Baiklah, saya akan mendengarkan kisah Ma Yuanzi lain kali saya mengunjungi rumah Anda." Chen Ping'an segera menyetujui sambil tersenyum. Entah mengapa, ada banyak energi yin yang terus-menerus terkondensasi hanya di wajahnya, dan itulah sebabnya dia tampak sangat mengerikan. Namun, jika diberi energi spiritual yang cukup untuk diambil dari mata uang abadi, dia pasti jauh dari wanita yang mengerikan. Selain itu, dia memiliki sepasang mata yang sangat cerah dan ekspresif, dan setelah mengumpulkan keberanian, dia bertanya, "Anda menolak tuanku dengan sengaja, benarkah, Tuan Chen? Anda meramalkan bahwa tuanku akan meminta saya untuk datang dan menemui Anda, jadi Anda menyetujui permintaannya begitu saya tiba dan menyampaikannya agar saya diberi hadiah olehnya, meskipun saya tidak melakukan apapun." Chen Ping'an mengangkat jari ke bibirnya, menunjukkan bahwa tidak perlu mengutarakan taktiknya untuk mengungkapnya. Di bawah sinar bulan, senyum Hong Xiu sama cerahnya dengan bulan. Dia mengangkat sebotol anggur yang sedang dipegangnya.
Anggur itu disegel dalam kertas kuning yang diikat dengan tali merah, dan dia tersenyum sambil berkata, ini adalah anggur calamus, yang diseduh dari beras ketan dan beras bulat yang dipoles. Anggur itu tidak terlalu berharga, tetapi itu adalah anggur resmi di kampung halamanku dan sangat populer di kalangan wanita. Aku lupa menyebutkan anggur ini dalam semua cerita yang kuceritakan kepadamu terakhir kali, jadi aku meminta seseorang untuk membelikannya untukku, dan anggur itu baru saja tiba di pulau ini. Jika kamu suka, lain kali aku akan membawakan seluruh isinya kepadamu. Dia kemudian tiba-tiba menyadari bahwa dia salah bicara, dan dia buru-buru mengoreksi, anggur itu populer di kalangan wanita, tetapi pria di kampung halamanku juga suka meminumnya. Chen Ping'an menerima sebotol anggur itu sambil tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, jika aku suka, aku akan pergi ke kediaman Vermilion Horde untuk meminta lebih banyak kepadamu. Namun, setelah Hong Xiu pergi, dia meletakkan sebotol anggur itu ke dalam harta karunnya alih-alih meminumnya. Bukannya dia tidak percaya pada Hong Xiu. Sebaliknya, dia tidak percaya pada Pulau Ngarai Cian dan Danau Gulungan Bambu. Bahkan jika tidak ada masalah dengan botol anggur ini, jika dia meminta yang lain, maka tidak ada yang tahu botol anggur mana yang mungkin telah dirusak. Oleh karena itu, Chen Ping'an telah memutuskan bahwa dia akan memberitahu Hong Xiu bahwa anggur itu tidak cocok untuknya saat mereka bertemu lagi. Hanya untuk satu botol anggur yang dirusak, Gu Ken akan membunuh semua orang yang terkait dengan anggur itu tanpa ragu-ragu, dan justru karena Chen Ping'an takut akan hal ini, dia harus menahan diri untuk tidak mencicipi anggur yang diberikan kepadanya oleh Hong Xiu. Selama Gu Ken masih berpegang teguh pada filosofinya, akan menjadi usaha yang sia-sia bagi Chen Ping'an untuk mencoba dan membuatnya melihat terang, jadi dia menyerah untuk saat ini. Bahkan pandangan dunia mereka yang paling mendasar pun sudah sangat berbeda, jadi tidak ada khotbah sebanyak apapun darinya yang dapat meyakinkan Gu Ken bahwa dia salah. Gu Ken tidak pernah melihat waktu yang dihabiskan Chen Ping'an bersama keempat seniman bela diri gulungan gambar, dia juga tidak pernah menyaksikan perpisahan mereka yang berlangsung dengan baik. Itu mungkin tidak cocok untuk Danau Gulungan Bambu dan Gu Ken, tetapi paling tidak, itu akan memberinya kemungkinan lain. Setelah perlahan-lahan membiasakan diri dengan jaringan kompleks di Danau Gulungan Bambu, Chen Ping'an yakin bahwa jika Gu Ken dapat mengalihkan pikirannya dari pembunuhan sedikit saja dan fokus pada perekrutan sekutu serta menciptakan koneksi seperti yang dilakukan Liu Ximao, maka ia dan ibunya akan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan di Danau Gulungan Bambu. Namun, terlepas dari semua yang telah dilihat dan dipikirkan Chen Ping'an, ia tidak lagi tega untuk berkhotbah kepada Gu Ken ketika ia tahu bahwa itu akan sia-sia. Meskipun demikian, hanya karena ia tidak akan berkhotbah bukan berarti ia tidak akan melakukan apapun. Sebaliknya, ia perlu berbuat lebih banyak. Ia telah mengkhotbahkan semua prinsip yang ia bisa, tetapi Gu Ken masih menolak untuk melihat kesalahan dalam caranya, jadi Chen Ping'an hanya bisa puas dengan hal terbaik berikutnya, yaitu menebus kesalahan. Selama dia tetap berada di Danau Gulungan Bambu dan Pulau Ngarai Biru, paling tidak, dia bisa berusaha mencegah Gu Ken melakukan kesalahan besar lebih lanjut. Gu Ken yakin bahwa dia benar, jadi tentu saja dia tidak akan mengubah caranya. Chen Ping'an telah menerima dua berkat penting dari Gu Ken dan ibunya, yaitu dalam bentuk semangkuk nasi dan buku teknik tinju itu, dan dia membalasnya dalam kedua hal tersebut. Karena ketidakmampuannya untuk mengatasi rintangan di dalam hatinya, dia terpaksa menghancurkan inti ilmiah emasnya sendiri. Baru kemudian dia bisa merasa dibenarkan sebisa mungkin dan tetap berada di Danau Gulungan Bambu. Dari sana, semua yang telah dia lakukan adalah demi menebus kesalahan Gu Ken. Ini adalah rangkaian kejadian yang sangat sederhana, tetapi itu tidak berarti bahwa itu mudah untuk diikuti. Langkah pertama sangat sulit karena Chen Ping'an harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa menghancurkan inti ilmiah emasnya sendiri adalah harga yang harus dia bayar. Mengkhotbahkan prinsip-prinsip tampak mudah, tetapi pada kenyataannya, itu adalah hal tersulit yang dapat dilakukan seseorang, dan kesulitan yang ada dalam mengkhotbahkan prinsip-prinsip mengharuskan seseorang untuk berkorban. Seseorang harus mempertimbangkan hati nuraninya sendiri, dan jika mereka tetap memutuskan untuk mengkhotbahkan prinsip-prinsip tersebut, maka harga yang harus dibayar seringkali tidak diketahui oleh orang lain dan mustahil untuk diungkapkan. Di luar kedua hal ini, Chen Ping'an juga harus memperbaiki kondisi mentalnya sendiri. Dia tidak boleh pingsan sebelum dia selesai menebus kesalahannya. Chen Ping'an keluar dari kamarnya, dan kali ini, dia tidak lupa untuk mematikan dua lampu di mejanya dan meja makannya. Dia melewati pintu masuk Pulau Ngarai Cian dan tiba di dermaga tempat kapalnya ditambatkan. Dia tidak membawa pedang abadi di punggungnya, dan dia berdiri di danau hanya dengan jubah birunya. Seluruh daerah sekitarnya benar-benar sunyi dan sepi, dan angin malam di musim dingin agak dingin. Untuk pertama kalinya sejak mencapai tingkat kelima dan mengenakan anggur Golden Sweet Wine miliknya, ia merasa kedinginan. Semakin ia bepergian,
Terutama setelah menyaksikan semakin banyak kejadian di Istana Kekaisaran dan di Sekte Abadi, semakin ia merasa kagum dengan sudut pandang Guru Ruan tentang hubungan guru dan murid, dan semakin ia menghargai pelajaran tentang Go Beyond Go yang diajarkan kepadanya oleh Cui Dongshan. Ruan Qiong tidak menerima murid agar mereka berdiri untuknya di saat ia membutuhkan, atau agar ia dapat memanggil mereka sesuai perintahnya dan mengarahkan mereka ke arah musuh-musuhnya. Ruan Qiong pernah berkata bahwa ia hanya akan menerima orang-orang yang sepemikiran sebagai muridnya, bukan orang-orang yang hanya tahu untuk mengabdikan diri dan setia kepadanya. Yang begitu sulit dalam hidup adalah bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak dapat diterima begitu saja, tetapi itu hanyalah kesulitan yang harus dihadapi oleh orang-orang baik, sementara kebanyakan orang tidak pernah mempertimbangkan hal-hal tersebut secara mendalam. Jika dunia menghajarku, mengapa aku tidak bisa membalas? Jika seseorang berani meninju wajahku dan membuatku marah, maka aku akan memastikan mereka membayarnya. Mengenai apakah tindakan mereka dapat dibenarkan atau apakah pengejaranku untuk membalas dendam akan merugikan orang-orang yang tidak bersalah dalam prosesnya, itu bukan urusanku. Cara berpikir seperti itu tidak benar. Di gedung tinggi di kota Pondwater, pada malam ini, Cui Chen telah menerima 3 surat pedang terbang berturut-turut, namun semuanya belum tersentuh sejauh ini. Cui Dongshan perlahan berjalan di sepanjang tepi ladang petir emas dengan kedua tangan tergenggam di belakang punggungnya sambil merenung, apa makna di balik apa yang baru saja ditulis Zhong Kui, dan apa sebenarnya yang dilihat Ruan Xiu? Menurutmu aku ini siapa, leluhur Dao? Cui Chen mendengus kesal. Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan seperti itu, diperlukan sejumlah besar informasi sebagai referensi. Tentunya kau tahu itu. Jawaban yang membosankan. Cui Dongshan mengejek. Aku hanya mencoba mencari sesuatu untuk dibicarakan. Kau tidak perlu terlalu tegang. Tepat pada saat ini, Cui Chen menerima surat pedang terbang lainnya. Sama seperti 3 pedang terbang sebelumnya, mereka tidak terbang di atas wilayah danau gulungan bambu untuk sampai di sini. Sebaliknya, sebuah mata air akan muncul di bangunan itu, diikuti oleh pedang terbang yang terbang keluar di tengah suara mata air yang mengalir, dan setelah itu, mata air itu akan memudar. Ini adalah salah satu rahasia yang paling dijaga ketat dari militer Kekaisaran Li Agung, dan itu adalah puncak dari sejumlah besar waktu dan upaya yang dikeluarkan oleh para pembudidaya mohist Kekaisaran Li Agung, ditambah dengan investasi sejumlah besar mata uang abadi. Sekali lagi, Cui Chen membiarkan surat itu tidak tersentuh saat dia berkata, orang bijak dari Akademi Konfusianisme yang memimpin seluruh benua harus memiliki kebijaksanaan untuk melihat manusia sebagai fondasi dari semua hal dan mengabaikan semua hantu dan roh dalam prosesnya. Setelah itu, mereka harus berpikir tentang dunia dan hal-hal tertentu di luar manusia. Ini melampaui kebijaksanaan seorang sarjana yang mulia. Seorang sarjana yang mulia hanya perlu mempertimbangkan hal-hal dalam konteks nasional, atau mungkin benua. Oleh karena itu, orang-orang membentuk fondasi kedudukan seorang sarjana yang mulia. Lingkaran yang diciptakan Chen Ping'an ini mengabaikan semua prinsip dan hanya menilai hati manusia. Dalam beberapa hal, ini sangat mirip dengan gagasan yang diajukan oleh Kepala Gubernur Militer Wei Liang dari bangsa Azure Phoenix, yang menyatakan bahwa semua hukum di dunia harus diciptakan untuk melayani rakyat. Ini berarti bahwa hukum kita tidak cocok untuk diterapkan pada hantu dan roh. Apakah itu sebabnya kamu melihat Wei Liang sebagai orang yang berpikiran sama denganmu? Tanya Cui Dongshan. Cui Chen mengangguk sebagai jawaban. Sebelum mencapai ujung jalan, jalan kita relatif selaras. Selain itu, Dao Agungnya melengkapi teori kemampuan praktis. Cui Chen kemudian tersenyum sambil bertanya, ngomong-ngomong, mengapa kamu tidak memintaku untuk membantu menyembunyikan apa yang terjadi di dermaga? Apakah kamu tidak khawatir akan menarik perhatian yang tidak diinginkan? Cui Dongshan terus berjalan melingkar di sepanjang tepi medan petir emas sambil menjawab dengan santai, tidak perlu. Hal ini dapat dipahami bahkan oleh kita, jadi tidak mendekati tingkat kerumitan apa yang dibahas selama 2 debat besar antara 3 ajaran yang diikuti oleh cendekiawan tua itu. Teori Chen Ping'an ini tidak cukup untuk benar-benar mengejutkan siapapun. Yang benar-benar mengejutkan adalah apa yang dikatakan oleh sarjana tua itu yang telah membuat bodhisattva bawaan itu begitu ketakutan sehingga tubuh dewanya hancur di tempat. Cui Chen mengangguk setuju sambil berkata, saat ini, Chen Ping'an sedang berjalan di tengah jalan mendaki gunung, memegang lentera untuk menerangi sekelilingnya dan jalan setapak gunung di bawah kakinya. Anda dan saya tidak termasuk karena kita tidak mendapat banyak manfaat dari melihat teorinya ini, jadi secara teknis, Zhong Kui dan Ruan Xiu adalah satu-satunya yang telah menyaksikan terobosannya ini, dan itu sangat disayangkan. Cui Dongshan menghentikan langkahnya, lalu melirik gulungan gambar pemandangan yang diletakkan di tanah di depan Cui Chen sambil mencibir, bahkan jika ada orang lain di danau gulungan bambu yang melihatnya, mereka hanya akan menganggapnya sebagai pemandangan yang tidak sedap dipandang. Tidak apa-apa jika mereka sama sekali tidak memahaminya. Tetapi jika mereka bisa setengah memahaminya, maka mereka akan jatuh ke sektor paling kiri pada setengah lingkaran atas, dan mereka akan merasa lebih buruk tentang diri mereka sendiri.
Menurutmu bagaimana perasaan orang-orang seperti Guken dan kuli Pulau Ngarai Biru itu jika mereka melihat lingkaran ini? Mereka hanya akan merasa lebih gelisah dan kesal. Oleh karena itu, setidaknya setengah benar untuk mengatakan bahwa suka dan duka dalam hidup seseorang sudah ditakdirkan sejak awal. Seekor semut yang ditakdirkan untuk berkubang di lumpur ditakdirkan untuk menghabiskan seluruh hidupnya di sana, sedangkan seseorang yang ditakdirkan untuk bisa merangkak keluar dari lubang kumuh saat pertama kali melihat cahaya akan ditakdirkan untuk melakukannya dan menyingkirkan semua kotoran untuk menjadi pria terhormat, seperti Lehu Baixiang itu. Cui Chen tidak memberikan tanggapan apapun terhadap hal ini. Tampaknya mereka berdua telah mencapai konsensus tentang masalah ini, dan entah disengaja atau tidak, keduanya meremehkan signifikansi dan kedalaman lingkaran yang digambar Chen Ping'an di dermaga. Dari sana, keduanya terdiam, dan Cui Chen mulai membuka 4 huruf pedang terbang satu demi satu. Karena kenyataan bahwa sejumlah besar mata uang abadi dibutuhkan untuk mendukung perjalanan pedang terbang ini melalui celah-celah sungai waktu, surat-surat itu umumnya cukup pendek dan ditulis sesingkat mungkin. Ini juga merupakan salah satu hasil positif yang muncul dari upaya Cui Chen sebagai guru kekaisaran untuk menyederhanakan retorika rumit yang tidak perlu yang digunakan di lingkungan resmi, berusaha menciptakan lingkungan di mana semua pejabat kekaisaran Li Agung dapat berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang jelas dan sederhana. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak Cui Dongxian, yaitu kutipan dari sarjana tua yang diucapkan selama percakapan pribadi antara dirinya dan seorang bodhisattva bawaan yang telah melakukan perjalanan melalui dunia agung. Jika hatiku dipenuhi dengan cahaya, maka aku tidak perlu berbicara. Cui Chen membaca semua surat yang ditujukan kepadanya dengan tertib sebelum menulis balasannya satu persatu. Setelah itu, dia duduk diam dan melihat ke dalam dirinya sendiri, benar-benar membenamkan dirinya dalam dunia internalnya. Jiwa yang baru lahirnya berada di titik akupunturnya yang terikat, dan itu mengubah lintasan garis lurus dalam lingkaran di dermaga, mengubahnya menjadi simbol yin yang pertama kali diciptakan oleh leluhur Dao di dunia fana. Dia kemudian menyingkirkan simbol yin yang ke samping dengan gerakan lengan bajunya sehingga dia bisa melihat lingkaran aslinya lagi, dan dari sana, dia mengamati 6 sektor lingkaran tersebut. Chen Ping'an telah menyebutkan bahwa tidak benar untuk mengamati lingkaran dari atas. Sebaliknya, seseorang harus berjalan mengelilingi lingkaran dan mengamati sektor-sektornya dari kiri ke kanan, membentuk siklus yang tak berujung. Semakin jiwa muda Cui Chen mengamati lingkaran tersebut, semakin dingin raut wajahnya. Tiba-tiba, mata Cui Chen terbuka saat dia tersadar kembali, dan dia mulai membuat serangkaian segel tangan dengan cepat, dimulai dengan karakter Yao, dengan tangannya yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Beberapa saat kemudian, Cui Chen dan Cui Dongxian tiba-tiba meneriakkan nama satu sama lain secara serempak. Cui Dongxian dengan cepat mengeluarkan gulungan gambar pandangan sekilas yang pernah dia tunjukkan kepada Pei Qian sebelum menyebarkannya di tanah. Pada saat yang sama, Cui Chen bergegas ke sisi Cui Dongxian dan mendesak, ambil semua gulungan milik manajer Tungku Naga dengan nama keluarga Yao. Pastikan kamu mendapatkan semuanya. Raut wajah Cui Dongxian tampak marah saat dia berteriak, Pak tua yang itu bahkan lebih tua darimu. Dia pasti sengaja menyembunyikan semua jejak manajer Tungku Yao untuk menipu kita. Upaya setengah hati kita sebelumnya dalam meramal telah sepenuhnya disesatkan oleh bajingan tua itu. Ini semua pasti bagian dari kesepakatan antara Pak tua yang dan manajer Tungku Yao. Cui Chen, kita tidak bisa membiarkan siapapun memanfaatkan kita seperti ini. Aku bisa dipaksa mati oleh garis keturunan Konfusianisme yang terpelajar atau dihancurkan sampai mati oleh kehendak surga, tetapi aku sama sekali tidak bisa mati karena kebodohan. Semakin Cui Dongxian memikirkan masalah itu, semakin gila tindakannya, dan dia meledak menjadi omelan yang marah. Apakah Qi Jingchun buta? Bukankah dia pemain Do yang sangat berbakat sehingga bahkan penguasa kota Kaisar Putih menganggapnya sebagai lawan yang sepadan? Selama 59 tahun pertamanya di dunia permata kecil, Qi Jingchun hanya kecewa, tetapi mengapa dia masih tidak melakukan apapun tentang hal itu bahkan setelah dia memilih untuk menempatkan bagian terpenting dari kekecewaannya pada Cui Dongxian? Mengapa dia terus mengabaikannya dan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya? Aku tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar yang terlihat dari Buddha yang ditugaskan untuk mengambil sewa 3000 tahun untuk dunia kecil permata. Kalau dipikir-pikir sekarang, ada kemungkinan bahwa biksu pertapa itu tidak lebih dari sekadar pengalih perhatian. Dibandingkan dengan Cui Dongxian yang marah, Cui Chen jauh lebih tenang dan kalem, dan dia bertanya, apa nama sebenarnya pedang terbang Chen Ping'an sebelum diberi nama pertama dan ke-15? Alis Cui Dongxian berkerut erat saat dia menjawab, yang kutahu adalah bahwa pertama diberikan kepada Chen Ping'an oleh sarjana tua itu setelah yang terakhir muncul dari celah yang muncul di gulungan gambar itu. Sedangkan untuk ke-15, Pak tua yang memberikannya kepada Chen Ping'an dengan imbalan beberapa sampah tidak berguna yang tidak bernilai. Pada dasarnya, itu benar-benar hanya hadiah.
Pak tua yang memberitahunya bahwa pedang itu bernama pedang ke-15, tapi jelas itu hanya nama omong kosong yang dia buat di tempat agar sesuai dengan skema penamaan yang dibawa dari pedang pertama. Cui Chen menunduk melihat adegan-adegan yang diambil dari gulungan gambar sekilas pandang melalui penggunaan teknik rahasia, sementara Cui Dongshan menunjuk jarinya keluar sambil berteriak, Qi Jingchun mungkin buta, tetapi apakah lelaki tua itu sudah gila dengannya? Siapa yang berusaha keras untuk mendorong Chen Ping'an mempelajari kitab suci Buddha? Cui Chen bertanya dengan acuh tak acuh. Cui Dongshan meludahkan gumpalan air liur ke kepala Cui Chen dengan sekuat tenaga sambil berteriak, minggir! Jika kau tidak mengatur seluruh rencana ini untuk menipu aku dan guruku, aku tidak akan pernah mendorong Chen Ping'an untuk membaca tulisan-tulisan 3 ajaran dan 100 aliran pemikiran. Cui Chen bahkan tidak repot-repot mengangkat kepalanya saat dia mengayunkan lengan bajunya ke udara, menepis gumpalan air liur itu kembali ke wajah Cui Dongshan. Cui Dongshan menyeka wajahnya dengan lengan bajunya dengan marah, lalu melanjutkan omelannya yang marah. Tak lama kemudian, mereka telah melihat semua adegan yang berkaitan dengan Pak Tua Yao untuk kedua kalinya. Jangan lupakan daun belalang dengan huruf Yao yang Qi Jingchun bantu amankan, Cui Chen mengingatkan. Ada begitu banyak daun belalang berkat leluhur di pohon belalang itu, mengapa hanya daun itu yang jatuh saat itu? Saya pikir kita harus memeriksa foto itu tepat waktu. Cui Dongshan melakukan apa yang disarankan Cui Chen. Meskipun sikapnya yang nakal, Cui Dongshan selalu serius dan fokus ketika menyangkut hal-hal yang benar-benar penting. Dalam gulungan gambar, Qi Jingchun mengamankan satu-satunya daun belalang yang bersedia meninggalkan cabangnya untuk Chen Ping'an, lalu berbalik dan mengarahkan pandangannya ke titik tertinggi pohon belalang dengan sedikit ejekan di wajahnya. Dia melihat ke tempat yang tepat di mana Cui Chen dan Cui Dongshan mengintip gulungan gambar itu, dan mata mereka bertemu melalui sungai waktu. Apakah itu kebetulan, atau apakah dia melakukan ini dengan sengaja? Rasa dingin menjalar di tulang belakang Cui Dongshan, sementara ekspresi muram muncul di wajah Cui Chen. Apakah dia mengejek para leluhur pohon lotus tua itu karena pandangan mereka yang picik, atau apakah dia mengejek kita karena sama sekali tidak mengerti apa yang telah dia rencanakan selama ini? Atau mungkin ada sedikit dari keduanya? Cui Dongshan bergumam, sementara Cui Chen merenungkan pertanyaan yang sama dalam diam. Tiba-tiba, Cui Dongshan duduk di punggungnya dan melolong, apa yang telah kita lakukan? Katakan padaku, dasar bajingan tua. Kau lebih tua dariku, dan basis kultivasimu lebih unggul dariku, jadi pastinya kau memiliki pandangan jauh ke depan yang lebih dariku. Saat ini, aku merasa ada beban yang sangat berat di dadaku. Sama seperti guruku yang terlalu lelah untuk menulis lagi di dermaga itu, aku merasa sangat lelah sekarang sehingga aku bahkan tidak dapat mengumpulkan keinginan untuk mengutukmu lagi. Cui Chen tetap diam dengan sikap tabah. Cui Dongshan meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil meratap. Mengapa kita masih di sini? Hanya untuk menderita? Guruku menderita, dan aku juga menderita bersamanya. Kami belum bisa menikmati masa-masa indah bersama, tetapi aku terpaksa ikut menanggung kesulitannya. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Tiba-tiba, Cui Chen tersenyum sambil berkata, kau bahkan lebih takut pada Qi Jingchun daripada aku, jadi aku tahu bahwa sebelum semua ini terjadi, kau berharap lebih dariku bahwa Qi Jingchun benar-benar mati. Namun, kurasa kau sudah berubah pikiran sekarang, kan? Kau berharap Qi Jingchun akan kembali menghantui kita sekali lagi, bukan? Cui Dongshan terdiam dengan sedih. Cui Chen menunjuk gulungan gambar pandangan sekilas sambil berkata, gulung. Tidak ada gunanya terlalu banyak berpikir. Pada titik ini, tidak ada gunanya lagi bagi kita untuk mencoba menebak niat Qi Jingchun. Cui Dongshan perlahan-lahan bergerak ke gulungan gambar pandangan sekilas di punggungnya sedikit demi sedikit, lalu menampar wajah Qi Jingchun dengan telapak tangan yang kasar. Itu masih belum cukup baginya untuk melampiaskan amarahnya, dan dia menampar wajah Qi Jingchun 2 kali lagi sambil menggerutu, adik junior macam apa yang berkomplot melawan kakak seniornya seperti ini? Bagaimana kalau kau berani dan berbicara langsung padaku? Aku akan memberimu pelajaran tentang rasa hormat. Apa kau tidak merasa malu? Tanya Cui Chen. Cui Dongshan mengemasi gulungan gambar pandangan sekilas dengan gusar. Cui Chen tiba-tiba mengganti topik pembicaraan sambil bertanya, apa kau masih ingat saat sarjana tua itu memenangkan debat melawan penganut Buddha dan Tao? Setelah kembali ke sekolah, dia tidak menunjukkan kegembiraan atas kemenangannya. Sebaliknya, dia mulai minum, yang merupakan hal yang langka baginya, dan dia bercerita kepada kami bagaimana dulu, bahkan orang awam biasa yang tidak dikenal berani bertengkar dengan orang bijak tertinggi dan orang bijak etika dan mendukung prinsip mereka tanpa rasa takut. Bila mereka merasa tercerahkan, maka mereka akan tertawa terbahak-bahak, dan bila mereka tidak setuju, maka mereka akan protes keras. Saya masih ingat dengan jelas raut wajah cendekiawan tua itu saat ia bercerita tentang masa-masa itu. Raut kerinduan itu bahkan lebih kentara daripada ekspresi yang ia tunjukkan selama perdebatan melawan agama Buddha dan Taoisme. Menurut Anda, mengapa demikian? Ambisi cendekiawan tua itu bahkan lebih tinggi daripada surga, itu sebabnya, jawab Cui Dongshan dengan nada tidak senang.
Mengapa dibandingkan dengan zaman dahulu, belajar membaca menjadi semakin mudah, dan buku-buku menjadi semakin mudah diakses, tetapi orang-orang justru semakin kagum dan memuja prinsip-prinsip yang dianut oleh para orang bijak dari 100 aliran pemikiran? Mengapa para pengikut Konfusianisme yakin bahwa mereka tidak akan pernah bisa mencapai ketinggian yang sama dengan para pendahulu mereka, dan bahwa orang-orang zaman sekarang ditakdirkan untuk lebih rendah dari para leluhur mereka? Mengapa semakin banyak teori muncul di dunia, tetapi orang-orang justru semakin berpikiran sempit? Cui Chen mengajukan serangkaian pertanyaan secara berurutan. Kemungkinan besar karena seiring kehidupan kita menjadi semakin baik, kita menjadi semakin tidak reseptif terhadap dunia ini, seperti dewa-dewi agung dan perkasa di masa lalu, Cui Dongshan mendesah. Bukankah itu hal yang sangat baik bagi kita selama kita dapat menghadapi badai yang akan datang? Cui Chen bertanya sambil menyipitkan matanya sedikit, dan ekspresi Cui Dongshan langsung menegang setelah mendengar ini. Apakah kamu berpikir dua kali? Cui Chen mencibir. Cui Dongshan mulai gemetar tak terkendali, sesuatu yang hampir tak terbayangkan bagi seseorang yang tak kenal takut dan tak terkendali seperti dia. Tiba-tiba, Cui Chen berdiri sambil berkata, kau telah menemukan guru yang baik. Bagi orang lain, seperti 99% orang di danau gulungan bambu ini, bahkan jika mereka dilemparkan ke sungai waktu di tanah terberkati bunga teratai oleh pendeta tua itu, mereka tidak akan dapat melihat sesuatu yang berharga, bahkan jika mereka diizinkan tinggal di sana selama 3000 tahun, apalagi hanya 300 tahun. Mengapa kau tiba-tiba mengatakan itu? Aku punya firasat buruk di perutku setiap kali kau memuji seseorang, kata Cui Dongshan dengan bingung. Cui Chen mengalihkan pandangannya ke arah danau yang diterangi cahaya bulan sambil berkata, saat ini, ada terlalu banyak hal yang harus kulakukan di Kekaisaran Li Agung, jadi aku tidak bisa tinggal di sini setiap hari dan terus menerima surat pedang terbang seperti ini. Itu akan berdampak negatif pada hal-hal yang benar-benar penting yang harus dilakukan. Aku berbeda darimu, jika Chen Ping'an gagal mengatasi rintangan ini, maka kau akan ikut bersamanya, sedangkan aku telah mengamankan posisi yang tidak dapat ditembus. Inilah sebabnya aku lebih diutamakan daripada dirimu. Cui Dongshan tampaknya tidak menganggap aneh bahwa Cui Chen pergi, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi tatapan licik mulai muncul di matanya. Cui Chen membelakangi Cui Dongshan sambil berkata, aku menyarankanmu untuk lebih berani dan tidak mencoba melakukan tindakan diam-diam di belakangku saat aku tidak ada. Jika kau mencoba melakukan hal seperti itu, maka aku akan sangat kecewa padamu. Cui Dongshan tetap duduk di tanah sambil dengan lembut mengibaskan lengan bajunya ke udara, seolah-olah dia sedang menyapu tanah. Jika kau punya pertanyaan, cepatlah dan tanyakan saat aku masih di sini, kata Cui Chen. Apakah kita benar-benar akan membiarkan Liu Laocheng membunuh Gu Ken? Kau tidak akan melakukan apapun tentang itu, tanya Cui Dongshan. Cui Chen menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Terlepas dari hasilnya, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku bukan Chen Ping'an, jadi apa peduliku jika bocah kecil itu hidup atau mati? Jika Liu Laocheng membunuh Gu Ken, maka dialah yang harus membuat kesepakatan dengan Kekaisaran Li Agung kita sebagai ganti Liu Ximao. Mereka bahkan memiliki nama keluarga yang sama, jadi apa bedanya? Sebenarnya, itu akan menjadi hasil yang lebih baik karena Liu Ximao sendiri tidak memiliki wewenang yang dibutuhkan untuk mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Para pembudidaya danau gulungan bambu berperilaku dengan cara yang sangat mengingatkan pada pejabat bermuka dua di istana kekaisaran yang korup, jadi lebih baik Liu Laocheng menggantikan Liu Ximao. Dia lebih menyadari arah yang dituju dunia, jadi dia akan jauh lebih bertekad dan efisien dalam bekerja sama dengan Kekaisaran Li Agung kita. Sebaliknya, ada kemungkinan besar bahwa Liu Ximao akan jatuh ke dalam keadaan bimbang, menunjukkan keraguan dan kelambanan bahkan setelah menerima manfaat yang dijanjikan kepadanya, belum lagi itu juga akan memberi Liu Ximao kesempatan untuk memeras kita dan menaikkan harganya di menit terakhir. Jika Liu Laocheng menjadi penguasa dunia kultivasi, harga awal yang dimintanya akan lebih tinggi, jadi Kekaisaran Li Agung kita harus melakukan investasi yang lebih besar pada tahap awal, tetapi dalam jangka panjang, kita akan dapat memperoleh kembali semuanya dengan bunga. Bagaimana jika, secara kebetulan, Qi Jingchun benar-benar masih berkeliaran, dan dia datang ke sini setelah kamu pergi? Cui Dongshan buru-buru bertanya. Aku secara alami telah membuat persiapan untuk kemungkinan seperti itu, dan mereka tersembunyi di suatu tempat di danau gulungan bambu, seperti bagaimana para Taois meninggalkan kepala cabang Lu di dunia kecil permata, jawab Cui Chen. Aku bukan kamu. Ketika aku mengatakan akan melakukan sesuatu, maka aku akan melakukannya. Jangan mencoba menebak persiapan apa yang telah kubuat, aku juga telah membuat persiapan lain untuk menargetkanmu jika kamu melanggar aturan dan bertindak tidak semestinya. Cui Dongshan terdiam saat dia menyapu lengan bajunya ke udara, menyapukannya ke tanah. Kadang-kadang, lingkungan tempat seseorang berada menentukan nasibnya. Seekor tikus tidak akan pernah mengerti bahwa mereka mencuri dengan memindahkan makanan dari satu tempat ke tempat lain, keluh Cui Chen.
Dia kemudian menoleh ke Cui Dongshan sambil tersenyum dan bertanya, bagaimana dengan kita manusia? Kita berusaha mati-matian untuk mencapai keabadian. Jika ada makhluk hidup yang lebih tinggi dan tidak dikenal yang memandang rendah kita saat ini, aku ingin tahu apa yang akan mereka pikirkan. Mengapa menanyakan pertanyaan itu kepadaku ketika kamu sudah memikirkan jawabannya sejak lama, gerutu Cui Dongshan. Kita memilih untuk melakukan hal itu justru karena kita harus memahami berbagai hal. Itulah sebabnya Julian, yang paling menarik dari 4 seniman bela diri gulungan gambar dari tanah terberkati bunga teratai, memilih untuk mengamati secara pasif dan sampai pada kesimpulan yang benar, menyatakan bahwa kamu dan aku mungkin akan membawa bencana bagi diri kita sendiri dengan terus-menerus mengintip urusan orang lain. Aku khawatir kamu akan menjadi Guken berikutnya dan mengembangkan kebiasaan lupa, Cui Chen terkekeh. Cui Dongshan memutar matanya sebagai tanggapan. Cui Chen tersenyum ketika dia berkata, kontes yang terjadi antara Qi Jingchun dan aku, dan dunia kecil permata dan danau gulungan bambu keduanya adalah urusan yang sopan. Ekspresi aneh muncul di wajah Cui Dongshan saat mendengar ini. Fakta bahwa kamu menunjukkan skeptisisme sekarang menunjukkan bahwa aku pernah menderita keraguan diri juga, tetapi aku dapat memberitahumu sekarang bahwa itu adalah kontes yang sopan. Qi Jingchun mampu menahan melihat Zhao Yao beralih ke garis keturunan ilmiah lain karena setidaknya, itu masih dalam lingkup Konfusianisme. Qi Jingchun juga bersedia meninggalkan ketiga buku itu untuk Song Jixin untuk mengajarinya prinsip-prinsip inti legalisme karena tidak ada banyak persaingan antara Konfusianisme dan legalisme. Tetapi jika Qi Jingchun mendorong Chen Ping'an ke Buddhisme, dan dia tidak berbalik, lalu apa yang terjadi dari sana? Qi Jingchun merenungkan ajaran Buddhisme dengan sangat dalam ketika dia memimpin Jewel Small World, tetapi dia jelas belum mengalihkan kesetiaannya dari Konfusianisme ke Buddhisme, itu yang aku yakini. Oleh karena itu, muncul pertanyaan, siapa sebenarnya Chen Ping'an? Apakah dia adik laki-laki Qi Jingchun? Apakah dia mentor Dao dan pelindung Dao dari Little Baoping, Zhao Yao, dan Song Jixin? Atau apakah dia pewaris sejati Qi Jingchun? Atau, ada kemungkinan juga bahwa dia bukan salah satu dari mereka, seru Cui Dongshan, semakin gelisah dari detik ke detik. Aku tidak tahu jawabannya, jawab Cui Chen sambil tersenyum. Aku tahu kau akan berkata begitu, gerutu Cui Dongshan. Cui Chen mulai merendahkan Cui Dongshan seperti seorang senior yang merendahkan juniornya sambil berkata, mulai sekarang, jangan berkata, aku mengalah, kepada siapapun, dasar bajingan kecil. Esensi, energi, dan semangat seseorang dapat dengan mudah goyah, tetapi sangat sulit untuk bangkit kembali. Dalam permainan Go, akui saja kekalahanmu dalam hati dan lemparkan batumu ke papan sebagai tanda menyerah. Tidak perlu mengakui kekalahanmu secara lisan. Berhentilah mencoba menceramahiku, kita bukan lagi orang yang sama, kata Cui Dongshan dengan nada tidak bersemangat. Berbeda dengan mengambil gulungan gambar di tanah, Cui Chen menyerahkannya kepada Cui Dongshan sambil tersenyum dan berkata, pada saat seperti ini, kamu seharusnya membuat pernyataan sedih seperti, guruku benar-benar terbebani oleh masalah yang tak ada habisnya. Cui Dongshan mengangguk setuju sambil mendesah, dari jauh, gunung bisa tampak begitu memikat, tetapi jalan setapak di gunung seringkali sulit dilalui, dan bahkan mungkin ada bandit di gunung. Cui Chen melangkah keluar dari ruangan dan menghilang dalam sekejap. Setelah memastikan bahwa Cui Chen benar-benar telah pergi, Cui Dongshan mengangkat tangannya dan menggulung lengan bajunya, dan papan Go serta 2 toples batu awan cerah muncul di hadapannya. Dia duduk dengan sikap khidmat dan mulai memainkan permainan sambung 5. Musim dingin yang sangat dingin pun tiba, dan seluruh danau gulungan bambu benar-benar terperangkap dalam cengkeraman musim dingin. Guken tidak sadarkan diri selama 3 hari 3 malam, dan Chen Ping'an akan duduk di samping tempat tidurnya selama beberapa waktu setiap hari, menghirup aroma obat yang kuat di udara. Persis seperti ketika Guken dan Tan Sui sebelumnya pergi mengunjunginya dan berjemur di luar kamarnya di pintu masuk pulau. Selama kunjungannya, dia sesekali akan mengulurkan tangan untuk memeriksa denyut nadi Guken. Seperti kata pepatah, pasien kronis dapat dianggap sebagai setengah dokter, dan karena penyakitnya sendiri, Chen Ping'an telah menjadi cukup ahli dalam memeriksa kondisi orang lain, terutama dalam hal cedera. Botol pil yang diperintahkan Liu Ximao kepada Tian Hujun untuk dibawa ke rumah halaman musim semi telah bekerja dengan sangat baik, dan ada kemungkinan besar bahwa pil tersebut telah disempurnakan oleh seorang ahli penyempurnaan pil dengan kaliber yang sama dengan Le Huyong dari Istana Harimau Biru. Pada hari ini, Guken akhirnya terbangun, dan ia langsung menyeringai saat melihat Chen Ping'an duduk di kursi di samping tempat tidurnya. Puas mengetahui bahwa Chen Ping'an tetap tinggal, ia segera tertidur lagi, dan napasnya jauh lebih teratur daripada sebelumnya. Setelah kepergian Chen Ping'an dari Spring Courtyard Menshahen, Ibu Guken ragu sejenak, lalu memerintahkan seorang pengurus Dragon Gate Tier dari Menshahen untuk menemui Liu Ximao dan memberitahu bahwa ia memiliki sesuatu yang ingin didiskusikan dengannya. Ia duduk di samping Guken, dengan lembut memegang tangannya, yang masih cukup panas, dan air mata mulai mengalir di matanya.
Setelah keheningan yang panjang dan membingungkan, ia menghela napas pelan. Untungnya, yang terburuk sudah berlalu bagi Gu Ken. Sayang sekali ia telah melewatkan 3 hari hidangan abadi yang dibuat dengan cermat di Spring Courtyard Mansion. Ada banyak nuansa yang harus diperhatikan dalam makanan yang dikonsumsi oleh para kultivator, dan para medicinist adalah kontributor utama bidang teori ini. Makanan merupakan bagian penting bagi kebanyakan orang, sama seperti makanan dapat digunakan sebagai alat untuk memajukan kultivasi seorang penyuling qi. Dengan menggunakan 24 istilah matahari dalam setahun sebagai jadwal kasar, ada rencana yang sangat komprehensif tentang apa saja yang harus dimakan pada waktu apa dalam setahun untuk memelihara tubuh dan jiwa seorang kultivator secara maksimal. Tentu saja, untuk menikmati sepenuhnya manfaat dari pola makan seperti itu, seseorang harus makan seperti ini hari demi hari, tahun demi tahun, dan itu adalah gaya hidup yang membutuhkan banyak kekayaan untuk mendukungnya. Dengan mengingat hal itu, tatapan penuh tekad segera muncul di mata wanita itu. Dia memiliki ketahanan seorang wanita yang telah menanggung kesulitan yang sangat besar, tekad seorang ibu yang harus menjaga masa depan putranya, dan akal seorang janda yang tidak punya pilihan selain sangat teliti dengan setiap koin tembaga yang dibelanjakannya. Semua kualitas ini seperti bahan bangunan yang telah dirakit untuk membuat tempat tinggal leluhur di Clay Vase Alley, melindungi dia dan putranya dari kesulitan hidup. Dia melangkah melewati ambang pintu selembut dan setenang mungkin, dan seorang wanita berkerah terbuka di luar mengulurkan tangan untuk menutup pintu untuknya, hanya untuk menerima tatapan tajam atas masalahnya. Wanita berkerah terbuka itu buru-buru menarik tangannya, diikuti oleh Ibu Gu Ken yang dengan lembut menutup pintu sendiri. Menunggunya di aula tamu yang mewah di Spring Courtyard Mansion adalah penguasa dunia kultivasi Bamboo Scroll-like saat ini, Liu Ximao. Dulu ketika mereka pertama kali bertemu, Ibu Gu Ken adalah seorang wanita cantik yang menggoda di lingkungan yang miskin, seperti permata cemerlang yang jatuh ke tanah. Selama 3 tahun sejak saat itu, dia telah berevolusi menjadi pemilik wanita Spring Courtyard Mansion, dan bukan hanya kecantikannya tidak memudar sedikit pun, sekarang ada aura bangsawan tentang dirinya. Kulitnya telah menjadi sehalus kulit wanita muda yang beberapa dekade lebih muda darinya, dan Liu Ximao telah mendengar bahwa pujian yang paling disukainya dari para pelayan istana adalah bahwa dia bahkan lebih anggun penampilannya daripada nyonya kehormatan bangsa Sikat Batu. Liu Ximao menerima secangkir teh hangat yang dengan hati-hati ditawarkan kepadanya oleh pengurus rumah besar, dan saat ia meniup cangkir untuk mendinginkan teh di dalamnya, ia diliputi rasa penyesalan. Jika ia memaksakan diri untuk berada di punggungnya saat ia pertama kali pindah ke danau gulungan bambu, maka ia tidak perlu terlalu waspada terhadap Gu Ken. Jika ia ditundukkan oleh Liu Ximao, maka ia akan memiliki banyak alasan dan dalih yang dapat ia gunakan untuk meyakinkan dirinya sendiri, dan melalui dirinya, ia akan dapat mengendalikan Gu Ken dengan lebih baik. Selama ia dapat memberinya aliran kekayaan yang konstan, ia akan menerima persembahannya dan menyimpannya dengan segala yang dimilikinya dengan maksud untuk mewariskan semuanya kepada putranya di masa depan. Hanya dengan begitu ia akan menjadi sekutu yang ideal bagi Pulau Ngarai Biru. Sebaliknya, mengingat bagaimana keadaannya berubah, keserakahannya tumbuh setiap hari tanpa terlihat ada habisnya. Rumah Spring Courtyard miliknya sudah sebanding dengan rumah bangsawan pejabat tinggi, tetapi dia masih belum puas dan mulai menginginkan kediaman Hengbo milik Liu Ximao. Di masa lalu, dia sangat baik dan ramah bahkan kepada orang-orang seperti Tian Hujun. Saat ini, dia masih sama baik hati dan santainya di permukaan, tetapi sekarang ada aura sombong dan mendominasi dalam dirinya. Selain itu, dia mulai membaca buku dan bahkan mencoba-coba musik, go, kaligrafi, dan melukis. Selain itu, dia juga mulai belajar etiket dari para wanita kerah terbuka di Spring Courtyard Mansion yang berasal dari latar belakang istimewa, yang membuat Liu Ximao penasaran dan terhibur. Rasa sesal di hati Liu Ximao hilang secepat datangnya, dan dia tersenyum sambil bertanya, "Anda ingin berbicara dengan saya tentang sesuatu, Nyonya?" Ibu Gu Ken mengangguk sebagai jawaban. "Saya ingin memastikan sesuatu dengan Anda. Apa sebenarnya tujuan Chen Ping'an datang ke Pulau Ngaraician kita? Apakah dia benar-benar tidak datang ke sini untuk mengambil ikan lele kecil itu kembali dari Chan-Chan? Selain itu, ikan lele kecil itu mengatakan kepada saya bahwa Chen Ping'an memberi Anda sebuah tablet giok sebelumnya. Apa maksudnya?" Liu Ximao menyingkirkan cangkir tehnya sambil tersenyum dan berkata, "Jadi ini yang ingin kau bicarakan denganku. Kupikir kau akan menyalahkanku karena tidak melawan Liu Laocheng untuk melindungi muridku." "Aku tidak berniat menyalahkan siapapun," kata Ibu Gu Ken. "Aku percaya kau punya alasan untuk tidak menolong Chan-Chan, dan aku tidak akan menyimpan dendam padamu. Bahkan, aku bisa meyakinkanmu bahwa aku akan berbicara baik-baik denganmu dengan Chan-Chan. Kalau tidak, jika terjadi perpecahan di antara kalian berdua, maka itu hanya akan menguntungkan para bajingan yang ingin menghancurkan Pulau Ngarai Biru kita." Senyum senang muncul di wajah Liu Ximao setelah mendengar ini, dan dia menjelaskan, papan giok itu adalah benda yang sangat penting.
Saya khawatir saya tidak dapat mengungkapkan lebih banyak detail tentangnya. Mengenai tujuan Chen Ping'an datang ke Danau Gulungan Bambu, itu sangat sulit dikatakan. Sejujurnya, itu adalah pertanyaan yang selama ini saya perjuangkan untuk dijawab sendiri, dan saya menjadi semakin bingung seiring berjalannya waktu. Namun, saya yakin bahwa dia tidak menyimpan niat buruk terhadap Gu Ken. Ibu Gu Ken merasa ini adalah jawaban yang agak aneh. Entah mengapa, dia merasa Liu Ximao jauh lebih malu-malu dari biasanya. Setiap kali dia berbicara dengan Liu Ximao di masa lalu, dia tidak pernah semalu dan ambigu ini. Mungkinkah dia begitu takut dengan kunjungan Liu Laocheng ke pulau itu sehingga dia benar-benar kehilangan akal sehatnya dan tidak tahu lagi bagaimana menangani dirinya sendiri? Bukankah dia seharusnya menjadi kekuatan dominan di Danau Gulungan Bambu? Mungkinkah secara internal, dia sebenarnya bahkan lebih rapuh daripada wanita seperti dirinya? Mata Liu Ximao sedikit menyipit saat dia tersenyum dan berkata, "Kamu mengenal Chen Ping'an lebih baik daripada aku. Dia orang yang sangat bernostalgia yang menghargai ikatannya dengan orang lain. Secara khusus, dia melihat Gu Ken tumbuh dewasa, jadi dia bahkan lebih berbakti kepadanya dan tidak menginginkan apapun selain memberi Gu Ken semua hal baik yang dia tawarkan. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang pasti akan berubah, terutama setelah meninggalkan gang Fas tanah liat yang penuh kotoran. Chen Ping'an kemungkinan besar telah beralih ke Konfusianisme, dan itulah sebabnya dia mengembangkan kebiasaan berkhotbah. Namun, prinsip-prinsipnya tidak selalu sesuai dengan Danau Gulungan Bambu kita, dan itulah sebabnya dia menampar Gu Ken di kota air kolam. Jika Anda bertanya kepada saya, dia hanya melakukan itu karena dia benar-benar peduli pada Gu Ken dan menginginkan yang terbaik untuknya. Kalau tidak, jika ada orang lain yang berada di tempatnya, mereka hanya akan gembira melihat Gu Ken telah mengumpulkan begitu banyak kekuasaan dan kekayaan, dan mereka tidak akan peduli dengan hal lain. Sebagai contoh, jika Lu Caisang berada di tempat Chen Ping'an, maka dia hanya akan senang melihat Gu Ken menjadi kaya dan ditakuti oleh semua orang di Danau Gulungan Bambu. Ibu Gu Ken sedikit mengerutkan bibirnya setelah mendengar ini. Liu Ximao mendesah sambil melanjutkan, tidak ada yang salah dengan niat Chen Ping'an, hanya saja dia tidak tahu banyak tentang Danau Gulungan Bambu kita dan tidak menyadari betapa berbahaya dan tidak kenal ampunnya tempat ini. Sekarang setelah dia berada di sini selama beberapa waktu, tampaknya dia telah mempelajari beberapa aturan Danau Gulungan Bambu, dan itulah sebabnya dia tidak lagi mencoba mengubah Gu Ken dan memberitahu dia apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, mengingat kita dapat melihat bahwa Chen Ping'an masih peduli dengan Gu Ken, masuk akal jika cara terbaik untuk mendekatinya adalah dengan menarik sisi emosionalnya. Kita harus menyesuaikan metode kita tergantung pada orang dan keadaannya. Wajah wanita itu tampak merenung, dan dia merasa baru sekarang Liu Ximao akhirnya memberikan sesuatu yang berharga dalam percakapan itu, padahal sebelumnya, dia selalu bersikap tulus padanya. Seperti yang diharapkan dari wanita yang tidak pernah kalah dalam pertengkaran di kota kecil itu, dia hanya butuh sedikit bimbingan untuk memahami sifat situasi tersebut, dan dia pun merasa sedikit frustrasi pada dirinya sendiri. Jika Liu Ximao benar, maka dia pasti bisa melakukan yang lebih baik malam itu sepanjang waktu sejak Chen Ping'an kembali ke Spring Courtyard Mansion dengan Gu Ken di punggungnya hingga kepergiannya. Jika dia mendengar apa yang dikatakan Liu Ximao sebelumnya, maka dia pasti tidak akan mengatakan dan melakukan segala sesuatu yang salah seperti yang dia lakukan malam itu. Selama 2 tahun terakhir ini, setiap kali dia punya waktu luang, dia akan meminta beberapa pelayan untuk memijat bahunya dan mengipasinya selama bulan-bulan yang lebih panas, atau menyalakan tungku selama bulan-bulan yang lebih dingin. Pada saat yang sama, dia akan meminta pelayan yang dikatakan sebagai putri mantan menteri ritual untuk membacakan segala macam buku kepadanya. Dia telah mendengar banyak prinsip yang diperjuangkan oleh para sarjana dan sastrawan, tetapi dia tidak terlalu menyukainya. Namun, seringkali ada beberapa kiasan yang memberinya percikan inspirasi. Misalnya, ada cerita tentang seorang pria yang diberitahu bahwa rumahnya terbakar, dan alih-alih menyampaikan kekhawatiran tentang kerusakan properti, ia langsung bertanya apakah ada yang terluka dalam kebakaran itu. Hasilnya, ia memperoleh reputasi gemilang sebagai orang yang baik dan berbudi luhur. Ibu Gu Ken merasa bahwa ini adalah kisah yang sangat berpotensi untuk diterapkan secara praktis, dan ia menghafalkannya, berpikir bahwa ia dapat mengikuti contoh ini jika ada kesempatan sebagai sarana untuk memenangkan hati orang lain. Ada juga kisah tentang seorang jenderal yang terkenal secara historis, yang, meskipun berstatus tinggi, bersedia menyedot nanah dari luka seorang prajurit untuk menyelamatkan nyawa mereka. Sejak saat itu, semua bawahannya berjanji setia sepenuhnya kepadanya dan bersedia mengorbankan nyawa mereka untuknya kapan saja, dan ini adalah kisah lain yang menurut Ibu Gu Ken dapat ia tiru pada prinsipnya. Dengan mengingat hal itu, Ibu Gu Ken terdorong untuk menampar wajahnya sendiri. Apa yang baru saja dikatakan Liu Ximao dengan sempurna mencerminkan prinsip-prinsip yang telah ia baca dari buku-buku tersebut.
Dia jelas telah menjunjung tinggi semua prinsip itu, tetapi mengapa ketika tiba saatnya untuk menerapkan prinsip-prinsip itu, dia malah membuat kekacauan besar? Liu Ximao dapat merasakan kekacauan batinnya, dan dia bertanya, "Ada apa, Nyonya?" Wanita itu memaksakan senyum di wajahnya saat dia menjawab, "Tidak ada." "Bagaimana kita harus berbicara dan bertindak mulai sekarang, Tuan Sejati? Akankah Liu Laocheng kembali untuk mengancam Pulau Ngarai Biru kita lagi?" Liu Laocheng adalah tokoh yang paling dihormati dalam seluruh sejarah Danau Gulungan Bambu kita, dan bahkan musuh-musuhnya tidak bisa tidak mengaguminya, kata Liu Ximao. Dia sangat tegas dan tidak tergoyahkan dalam tekadnya, dan itulah sebabnya tidak ada yang bisa menghentikannya untuk membunuh Gu Ken. Namun, sekarang setelah dia memutuskan untuk mengampuni Gu Ken, itu juga merupakan keputusan yang tidak akan dapat digoyahkan oleh siapapun. Tidak mungkin dia akan kembali ke Pulau Ngarai Biru hanya untuk membunuh Gu Ken, jadi aku dapat meyakinkanmu bahwa putramu dan Spring Courtyard Menshan sekarang aman. Bahkan, saya berani mengatakan bahwa Gu Ken kini juga aman dari semua orang di Danau Gulungan Bambu, karena tidak ada seorang pun yang berani membunuh seseorang yang bahkan Liu Laocheng telah selamatkan. Ibu Gu Ken agak skeptis mendengar ini, dan Liu Ximao tidak berbicara lebih jauh tentang hal itu. Ia hanya akan mengatakan sesuatu setengah-setengah dan membiarkan ibunya merenungkan sisanya. Terlepas dari apakah ia mengatakan yang sebenarnya atau tidak, ibunya akan secara otomatis berubah menjadi skeptis jika ia berbicara secara mutlak. Ibu Gu Ken berbalik untuk mengambil cangkir tehnya, lalu menyeruput tehnya dengan gaya yang santun dan elegan, sama sekali tidak memperlihatkan sedikitpun bayangan wanita kasar dari gang kumuh itu. Liu Ximao tiba-tiba merendahkan suaranya sambil bertanya, "Nyonya, mengapa Anda begitu waspada terhadap Chen Ping'an?" "Seperti yang Anda katakan sebelumnya, orang pasti berubah seiring berjalannya waktu," jawab Ibu Gu Ken dengan nada ambigu. Liu Ximao membelai jenggotnya sambil tersenyum. "Tuan Sejati, apakah menurut Anda saya akan dianggap orang jahat di Danau Gulungan Bambu?" tanya Ibu Gu Ken. "Tentu saja tidak," jawab Liu Ximao sambil menggelengkan kepala. "Sebenarnya, saya akan mengatakan Anda orang baik. Anda adil dalam memberi ganjaran dan hukuman, dan Anda tidak kejam terhadap pelayan Anda. Bahkan orang jahat terkadang memiliki sedikit kebaikan," desah Ibu Gu Ken. "Semua yang kulakukan untuk Chen Ping'an adalah memberinya semangkuk nasi bertahun-tahun yang lalu. Aneh sekali, kan? Saat ini, aku waspada terhadap Chen Ping'an karena aku khawatir dia akan merusak kultivasi Cancan di masa depan, tetapi itu tidak berarti aku akan berkomplot melawannya. Sulitkah untuk memahaminya? Sekarang setelah Anda mengatakannya seperti itu, semuanya menjadi sangat masuk akal bagi saya," jawab Liu Ximao dengan ekspresi yang tercerahkan. Senyum tipis muncul di wajah wanita itu, dan matanya dipenuhi rayuan saat dia bertanya, "Apakah teh dari Spring Courtyard Menshan kami tidak sesuai dengan selera Anda, Tuan Sejati? Anda bahkan belum menyesapnya sedikitpun. Jika saya ingat dengan benar, ini adalah daun teh dari Pulau Rainbow Drink yang dikirim langsung oleh Tian Hujun. Mungkinkah Anda menyembunyikan beberapa daun teh yang lebih baik di rumah bangsawan Anda?" Liu Ximao tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. "Itu tuduhan yang cukup pedas, Nyonya. Bahkan jika saya harus mengeluarkan uang dan mengirim orang untuk mencari kemana-mana, saya akan membawa beberapa daun teh ke Spring Courtyard Menshan Anda yang lebih baik daripada yang dari Pulau Rainbow Drink." Setelah itu, dia segera pamit dan pergi. Sambil berjalan, dia memberitahu Ibu Gu Ken agar tetap duduk dan tidak perlu menemaninya sampai ke pintu. Ibu Gu Ken berdiri, lalu duduk kembali. Setelah merenung sejenak, ia berdiri lagi sebelum pergi juga. Setelah kepergiannya, pengurus tua yang berdiri di pintu masuk istana bergegas masuk ke ruang tamu. Dalam keadaan normal, ia akan memerintahkan para pelayan istana untuk membersihkan semuanya, tetapi mengingat bahwa kepala pulau telah mengunjungi istana secara pribadi, ia merasa sudah sepantasnya ia membersihkan dirinya sendiri. Saat ia mengambil cangkir teh Liu Ximao, ia melihat bahwa cangkir itu benar-benar kosong kecuali beberapa daun teh yang tergeletak di bagian bawah. Setelah menemukan ini, ia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa kepala pulau jelas memiliki banyak kepercayaan pada Spring Courtyard Menshan dan pemilik wanitanya. Setelah meninggalkan Spring Courtyard Menshan, Liu Ximao kembali langsung ke kediamannya sendiri, lalu memerintahkan seseorang untuk pergi ke ibu kota Kekaisaran Vermilion bercahaya dan membeli beberapa kilogram daun teh termahal yang dapat mereka temukan di sana. Dia kemudian duduk di atas bantal yang tak ternilai harganya di ruang rahasianya sebelum merentangkan tangannya untuk memperlihatkan bola air kecil dan tembus pandang. Setelah itu, dia mengeluarkan mangkuk putih dari lengan bajunya sebelum meletakkan bola air itu ke dalamnya. Dia tetap duduk sampai larut malam, dan baru saat itulah dia melepaskan kemampuan mistisnya, yang membuatnya langsung muncul di luar ruangan di pintu masuk pulau sebelum mengetuk pintu. Saat memasuki ruangan, Chen Ping'an telah melangkah keluar dari sekitar mejanya, dan dia duduk di samping meja sebelum memberi isyarat kepada Liu Ximao untuk duduk juga.
Chen Ping'an tidak meledak dalam omelan marah terhadapnya, dan itu adalah hal yang baik dan buruk. Liu Ximao duduk di seberang Chen Ping'an, lalu tersenyum sambil berkata, "Saya ingin memperlakukan Anda dengan baik sebagai tuan pulau dan tuan rumah Anda, tetapi Anda mengatakan kepada saya untuk tidak mengganggu Anda tanpa izin kami, jadi saya harus mengesampingkan rencana tersebut. Sekarang setelah Anda meminta untuk bertemu dengan saya, tentu saja saya tidak berani membuat Anda datang dan mengunjungi saya, jadi saya datang menemui Anda. Mohon maafkan saya karena tidak memberitahu Anda sebelumnya sebelum saya datang. Dia adalah seorang kultivator tingkat baru, dan Pulau Ngarai Cian adalah wilayahnya, jadi ini sudah merupakan bentuk penghormatan yang sangat besar darinya." Chen Ping'an mengulurkan tangan ke depan tanpa ekspresi, dan Liu Ximao buru-buru membalikkan tangannya untuk memperlihatkan lempengan giok bening yang melayang di atas telapak tangannya. Dia bahkan tidak berani melakukan kontak fisik dengan lempengan giok itu saat dia dengan lembut mendorongnya ke arah Chen Ping'an yang menerimanya sebelum menyimpannya. Liu Ximao kemudian mengeluarkan semangkuk air sebelum mendorongnya ke arah Chen Ping'an, berhenti saat air mencapai bagian tengah meja, dan tersenyum sambil berkata, "Ibu Guken meminta untuk berbicara denganku sebelumnya, dan ada beberapa hal yang telah kita bicarakan yang ingin aku sampaikan kepadamu. Aku mengerti bahwa ini agak tidak bermoral dariku, tetapi aku yakin ini juga dianggap sebagai sikap tulus dariku." Permukaan air di mangkuk beriak sedikit, dan suara Liu Ximao dan Ibu Guken dengan cepat terdengar di ruangan itu. Namun, yang mengejutkan Liu Ximao, Chen Ping'an menggenggam tangannya di atas mangkuk untuk menghilangkan riak-riak, dan suara percakapan yang terdengar dari dalamnya segera menghilang. Tangannya yang lain adalah tangan yang dia gunakan untuk memegang pedang abadi malam sebelumnya. Meskipun Chen Ping'an telah mengoleskan salep regenerasi daging yang diberikan Lu Tai ke tangan itu setelah pertarungannya melawan Liu Laocheng, luka-luka yang dideritanya masih sangat mengerikan untuk dilihat. Ekspresi kekaguman yang tulus muncul di wajah Liu Ximao saat ia memuji, "Anda adalah seorang pria yang sangat bermartabat, Tuan Chen. Maafkan saya karena mencoba menyeret Anda ke jalan saya yang tidak bermoral." Chen Ping'an menarik tangannya sebelum menggenggamnya bersama-sama di lengan baju mereka yang berseberangan sambil berkata, "Saya tahu orang macam apa dia, dan saya tahu apa yang dipikirkannya tentang saya. Mungkin kata-kata yang diucapkannya lebih pedas dari yang saya bayangkan, tetapi sejak saya pindah dari Spring Courtyard Mansion, kata-kata dan tindakannya tidak lagi ada hubungannya dengan saya." Liu Ximao mengangguk mengerti. "Kembali di lorong vas tanah liat, kau melakukan beberapa hal yang sangat tidak bermoral untuk membantu Guken menjaga ikan lele kecil itu. Kau tidak hanya menggunakan teknik rahasia untuk membingungkan Cai Jinjian dari Gunung Awan Fajar, kau juga menggunakan kemampuan mistis yang menyeramkan untuk secara diam-diam mengukir kata-kata, 'cari kematian dengan tekad' di hatiku. Dengan demikian memengaruhiku untuk mengejar Cai Jinjian dan Fu Nanhua sehingga aku akan dibunuh oleh mereka dan pergi untuk selamanya," kata Chen Ping'an. "Saya tidak akan menyangkal semua itu," kata Liu Ximao. "Anda memiliki senjata semu surgawi, bukan, Tuan Chen? Anda dapat menusukkannya ke jantung atau kepala saya sekali, dan saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan membalas, tetapi sejak saat itu, tidak seorang pun dari kita akan berutang apapun kepada yang lain. Jika Anda terus mengungkit kejadian-kejadian masa lalu itu terhadap saya bahkan setelah itu dan mencoba memeras saya, maka saya akan dipaksa untuk membela diri saya sendiri. Sekali lagi, saya diberi pelajaran tentang bagaimana segala sesuatunya dilakukan di sini di Danau Gulungan Bambu. Sungguh tempat yang menarik ini, Anda benar-benar melihat sesuatu yang baru di sini setiap hari," kata Chen Ping'an sambil tersenyum, sementara Liu Ximao tetap diam dengan ekspresi tegas di wajahnya. Kecuali Guken dan ibunya, semua orang di Danau Gulungan Bambu mendapat kesan bahwa Liu Ximao adalah pria yang tidak banyak bicara, tetapi dia selalu tersenyum kepada semua orang. Khususnya, di mata bawahan terdekatnya, seperti Tian Hujun dan Yu Gui, Liu Ximao adalah orang yang sangat kejam dan sok penting, dan mereka merasa seolah-olah mereka harus terus-menerus berhati-hati di hadapannya. Orang yang jarang berbicara adalah orang yang pemalu dan tidak pandai berkata-kata, atau sangat licik dan terus-menerus merencanakan sesuatu. Itulah sebabnya mantan penguasa Pulau Pengasuh Surgawi, Si Malang yang telah menemui ajalnya, pernah memberikan Liu Ximao penilaian pedas sebagai seorang dewa sejati palsu, seorang Buddha yang tersenyum dengan sebilah pisau pembantaian yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Chen Ping'an mengulurkan tangannya yang diperban dari lengan bajunya, dan kelopak mata Liu Ximao sedikit berkedut saat melihat gerakan ini. Dia melepaskan labu pemeliharaan pedang yang diikatkan di pinggangnya, lalu mengisi mangkuk putih di atas meja hampir seluruhnya dengan anggur gagak sebelum mendorongnya kembali ke arah Liu Ximao. Setelah itu, dia meletakkan labu pemeliharaan pedang di dekat meja, lalu tersenyum sambil berkata, "Apa gunanya menusukmu dengan pedangku? Aku bahkan mungkin tidak dapat benar-benar melukaimu, dan bahkan jika aku bisa, itu tetap tidak akan terlalu berarti, mengingat banyaknya teknik penggantian yang tersedia bagi para kultivator untuk menghindari kematian."
Liu Ximao mengangkat mangkuk itu sebelum menghabiskan semua anggur di dalamnya sekaligus, lalu berkata, Tuan Chen, Anda adalah orang yang sangat bijaksana, dan Anda juga diberkahi dengan keberuntungan yang luar biasa. Saya bersalah telah melakukan apa yang saya lakukan kepada Anda bertahun-tahun yang lalu, dan untuk itu, saya menerima hukuman saya. Apa syarat Anda? Jika aku mengatakan kepadamu bahwa aku rela melupakan masa lalu, kamu tidak akan percaya padaku, dan aku sendiri pun tidak akan percaya itu, kata Chen Ping'an. Liu Ximao tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini, dan dia mendorong mangkuk itu ke seberang meja lagi sambil berkata, karena kamu bersikap jujur dan terus terang kepadaku, aku akan memintamu semangkuk anggur lagi. Chen Ping'an benar-benar menuruti permintaan itu, mengisi mangkuk Liu Ximao hingga hampir setengahnya, dan sekali lagi, Liu Ximao menghabiskan anggur itu sekaligus. Jika para kultivator Pulau Ngarai Biru hadir untuk menyaksikan kejadian ini, maka mereka kemungkinan besar akan melihatnya sebagai penyelesaian damai antara tuan rumah dan tamu. Sebelum aku menyatakan syaratku, aku punya beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan kepadamu, Tuan Sejati, kata Chen Ping'an. Silakan, pinta Liu Ximao sambil mengangguk. Apa tujuan mendasarmu dalam hal pengembangan hati? Tanya Chen Ping'an. Seorang Taois secara alami mengejar kebenaran dalam pengembangan mereka, jawab Liu Ximao tanpa ragu. Bisakah kamu menjelaskan sedikit tentang itu dan secara khusus berbicara tentang dirimu sendiri? Tanya Chen Ping'an. Liu Ximao sedikit ragu untuk menuruti permintaan ini, tetapi dia akhirnya tetap menurut saat dia memulai. 7 emosi dan 6 keinginan yang ada dalam diri kita semua menyerupai jalinan benang yang kusut, jadi seseorang harus mengurai dan mengkategorikan semuanya. Dia menunjuk deretan rak di belakang meja Chen Ping'an saat dia menyimpulkan, sama seperti semua berkas yang telah kamu kategorikan dan simpan. Ia kemudian melanjutkan, sejak saat ini, para kultivator yang memilih untuk menempuh jalan yang tidak lazim ini harus membuat pilihan mereka sendiri, dan masing-masing dari mereka akan menempuh jalan yang berbeda. Mereka dapat menyusut hingga seukuran biji sesawi dan disingkirkan, atau meluas hingga seukuran gunung dan terus diperkuat dari waktu ke waktu, dan semuanya adalah cara berkultivasi. Berapa banyak biji sesawi yang akan muncul atau berapa banyak gunung yang akan muncul, itu tergantung pada bakat dan kualitas bawaan setiap orang. Ada banyak rintangan dan bahaya yang akan dihadapi seseorang di sepanjang jalan, dan ada juga banyak hal yang diciptakan untuk membantu seseorang mengatasi rintangan dan bahaya tersebut. Misalnya, dalam hal menangani biji sesawi tersebut, ada teknik untuk memutuskan 3 mayat yang diwariskan dari zaman kuno. Adapun cara membangun gunung tersebut, seseorang dapat mengonsumsi pil atau menyerap saripati benda-benda langit. Kecepatan seseorang dalam kultivasinya dan seberapa tinggi hambatannya akan bergantung pada mutu buku panduan kultivasi yang diwariskan kepada mereka. Sejauh ini yang dapat saya uraikan tentang subjek ini. Jika saya berbicara lebih jauh, saya akan mengungkapkan hal-hal yang menyangkut fondasi dao besar saya, dan saya benar-benar akan mencari kematian. Saya lebih suka membiarkan Anda menusuk saya beberapa kali lagi dengan pedang Anda sebagai gantinya. Liu Ximao berhenti sejenak di sini, lalu berkata, saya tahu Anda sudah punya serangkaian syarat dalam pikiran. Bisakah Anda menyatakannya sekarang dan membebaskan saya dari kesengsaraan saya? Tidak usah terburu-buru, kata Chen Ping'an sambil tersenyum. Saya punya pertanyaan lain. Liu Laocheng telah menghancurkan reputasi Pulau Ngarai Biru yang telah dibangun di Danau Gulungan Bambu selama beberapa abad terakhir dan menjatuhkannya ke dasar danau bersama ikan lele kecil itu. Dalam keadaan seperti ini, apakah Anda masih dapat mempertahankan gelar Anda sebagai penguasa dunia kultivasi? Apakah Anda akan menyerahkan gelar itu kepada Liu Laocheng dan merasa puas untuk melayani sebagai bawahannya? Atau apakah Anda berencana untuk bertarung? Liu Laocheng mungkin tampak seperti musuh yang tidak dapat dikalahkan, tetapi mungkin Anda memiliki kekaisaran Li Agung di pihak Anda. Ekspresi menyedihkan muncul di wajah Liu Ximao saat dia mendesah dengan sikap pasrah. Yang saya takutkan adalah bahwa kekaisaran Li Agung mungkin telah memutuskan untuk meninggalkan saya demi mendukung Liu Laocheng. Tanpa dukungan kekaisaran Li Agung, Pulau Ngarai Biru kita akan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Liu Laocheng. Faktanya, di matanya, aku tidak lebih baik dari para wanita kerah terbuka di pulau ini. Lupakan soal menanggalkan beberapa lapis pakaian, dia bisa dengan mudah melucuti semua kulit dan daging dari tubuhku jika dia mau. Chen Ping'an tersenyum sambil berkata, saya dengar Anda sangat ahli dalam hal menyeduh teh, dan Anda juga bisa minum anggur murah. Saya harap saya bisa melakukan hal yang sama. Meskipun saya sudah berusaha sekuat tenaga, saya tidak bisa terbiasa minum teh. Saya akan menghafal ajaran Anda dengan saksama, Tuan Chen, kata Liu Ximao dengan malu-malu.